Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras Bilan Channel. Saudara-saudaraku, terkait dengan diskursus nasab habaib atau ba'alwi yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sejak beberapa tahun lalu sampai hari ini masih terus bergema. Ini satu hal yang mengherankan bagi sebagian pengamat komunikasi. Kenapa? Karena isu ini bergulir sangat lama, hampir 2 tahun atau 2 tahun lebih malah. Dan ini juga yang kemudian menjadi perhatian sejumlah peneliti. Jadi hasil penelitian diteliti ulang. Tadi malam sahabat kami Pak Yusuf Mares menggelar acara podcast bersama dua orang doktor, yaitu Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamam, seorang dosen filsafat Islam Universitas Wali Songo, yang kemudian juga dengan Pak Dr. Soleh Basyari, dosen Universitas Nahdlatul Ulama, yang seintinya sama-sama orang NU. Mungkin sebagian dari Anda sudah menyaksikan tayangan tersebut ya. Sangat seru. Hal menarik kenapa kami angkat di sini karena sebelum-sebelumnya beberapa hari ini setelah kajian keiman ini mencuat di Tempo, bahkan menjadi opini di Tempo, kemudian terjadi dialog atau diskusi debat panas dengan Kiai Fahrul Razi di kanal kawan kami ini di Pada Suka TV. Ini menggelinding kemudian bukan pada substansi Ubaid itu benarkah anak dari Imam Ahmad dan seterusnya, sebagaimana yang menjadi kunci dari penelitian tersebut, tetapi sudah diorek-orek kepada persoalan lain, yakni kepada persoalan teori dan metodologi riset atau penelitian keiman. Sudah standarkah ini? Padahal persoalan ini sudah dibahas ya, termasuk oleh Pak Dr. Ubaidillah Tamam. Kemudian juga ada yang membuat tulisan terkait dengan teori yang digunakan oleh Kiai Imad. Waktu itu saya juga angkat di sini Kiai Khatibi Barhi, bahwa metodologi atau teori yang digunakan oleh Kiai Imad di dalam melakukan penelitian ini sudah banyak dibahas, tapi memang belum pernah didiskusikan secara matang oleh para akademisi. Mungkin dari sini kemudian ada celah untuk menggagalkan atau untuk menafikan penelitian Kiai Imad. Kalau dari substansi yang telah dibuat oleh Kiai Imad terkait dengan tidak tersambungnya Ubaid atau Ubaidillah terhadap Kanjeng Nabi Muhammad melalui jalur yang ditulis di situ, itu belum ada yang membantah sampai hari ini secara pendekatan kitab atau hal lainnya. Lalu sekarang dilihat dari sisi teori, wah teori Kiai Imad ini begini-begini, dan itu sempat berkembang di salah satu grup diskusi di NU, bahwa pada dasarnya sebagian dari mungkin yang pro ba'alwi, walaupun sebenarnya ini bukan persoalan pro dan kontra, tetapi bagaimana mencari titik kebenaran. Maka kemudian diadililah, bahasa kasarnya, dengan teori yang digunakan oleh Kiai Imad. Biar tidak panjang-panjang, saya akan putarkan pada Anda hasil telaah dari Dr. Ubaidillah terkait dengan apa yang telah ditulis dan ditelaah oleh Kiai Haji Imaduddin berkenaan dengan dasar ba'alwi tersebut. Masuk teori metodologi apa? Mari kita simak bersama. Ya. Malam ini tesis kita tesis Kiai Imaduddin Utsman juga akan kita kritisi, sehingga diskusi akademik pelan-pelan akan menghapus tradisi melaknat, merasa paling suci, terjaga, serta akan menghapus perilaku mendoakan buruk kepada sesama umat Islam. Sehubungan dengan karya akademik Kiai Imaduddin Utsman yang mencerahkan dan memerdekakan warga Nahdliyin dari sistem perbudakan modern melalui kelas sosial dan pengetahuan yang dibungkus dengan nilai agama dan ditata melalui sistem genealogi kenasaban, saya ingin mengkritisinya. Dalam kritik ini, saya akan memahami melalui landasan filosofis, penelitian kualitatif, relevansinya dengan karya Kiai Haji Imaduddin Utsman.
dalam kurung yang mencerahkan para habaib dan mencerahkan warga Nahdliyin. Landasan filosofis di sini saya ingin menyampaikan dari tiga perspektif, yaitu perspektif ontologi, epistemologi, dan metodologi. Menurut saya, dari hasil bacaan saya, tentu saya akan membaca secara metodologi, sedangkan pertanggungjawaban terhadap konten atau isi, tentu nanti biar Kiai Imad sendiri yang mempertanggungjawabkan, yang selama ini sudah dipertanggungjawabkan secara publik, yang sampai 1 tahun belum ada yang bisa membantah. Tapi saya terlepas dari konten, tapi saya ingin lebih fokus pada kritik metodologi. Secara ontologi tadi saya sampaikan, tentu sesuai dengan judul yang ada di tulisan beliau yang berjudul Genealogi dan Sejarah Ba'alwi, finalisasi keterputusan genealogi Ba'alwi kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara epistemologi, saya lihat tidak terlepas dari Al-Quran, tetapi di tulisan ini tidak dicantumkan beberapa teks Al-Quran, tetapi dari tulisan itu saya bisa merasakan nuansa karya beliau sangat Qur'ani. Ada nuansa-nuansa pembebasan, pencerahan yang bersumber dari Al-Quran yang tidak dipaparkan di situ, mungkin untuk efektivitas pada poin pembahasan. Tapi yang jelas Al-Quran sangat menginspirasi beliau menjadi bagian sumber epistemologi dari karya beliau ini. Selain Al-Quran, sumber epistemologi karya beliau adalah Al-Hadis. Dan itu kita temukan di beberapa halaman demi halaman yang bisa kita baca dari buku beliau ini. Yang paling banyak justru sumber epistemologinya atau epistemologi dari karya Kiai Imad ini adalah Hasanah At-Turos. Hasanah At-Turos terkait dengan nasab. Itu betul-betul banyak kita temukan. Sehingga memiliki kualifikasi secara turos yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Tentu di sini saya juga menemukan sumber atau epistemologi karya Kiai Imad itu adalah literatur modern, literatur ilmiah yang ditulis oleh penulis di era-era sekarang ini untuk menguatkan data tulisan beliau. Juga epistemologi dari karya Imaduddin Utsman itu adalah epistemologi yang bersumber dari perspektif rasional beliau, dan itu nampak ketika beliau memberikan beberapa analisis yang sangat rasional, tidak emosional dan empiris, betul-betul bisa dikaji secara empiris. Kita tahu kajian ilmiah itu harus betul-betul empiris, dari data. Kalau saya katakan sesuatu riset, penelitian, sudah ada datanya pun harus kita verifikasi. Karena ada data belum tentu benar. Nah, saya nggak bisa membayangkan kalau pertanggungjawaban sebuah pemikiran atau keilmuan, tapi tanpa data. Namanya aja keilmuan kok tanpa data. Bahkan menolak data. Nah ini saya mempertanyakan, tapi tidak akan menjadi pembahasan di sini. Karena itu kawasan yang sebenarnya ditunggu untuk bisa memberi kantor, tapi sampai sekarang ini belum bisa memberi kantor dari karya Kiai Imad, dalam konteks ini dari pihak Robitoh, kecuali melalui beberapa personal yang ingin membela Kiai Imad yang sudah kita saksikan bersama, Kiai Rumel atau Mas Rumel dan kawan-kawan itu. Ya. Dan kehadiran Mas Rumel menurut saya positif dalam riset Kiai Imad, karena bisa menjadi pembanding atau bisa menjadi forum group discussion yang dalam tanda kutip efektif untuk jembatan riset Kiai Imad relasinya dengan objek yang diteliti. Kemudian secara metodologi, karena landasan penelitian kualitatif itu kan ontologi, epistemologi, dan metodologi.
Dalam konteks ini tentu ketika saya bicara metodologi adalah terkait dengan proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan yang saya lihat dari buku Kiai Imad ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitiannya adalah library research. Metode penelitiannya Kiai Imad dari hasil pembacaan saya adalah dengan tradisional literatur review. Yang di sana sebenarnya ada systemic literatur review, tapi dari karya Kiai Imad ini lebih saya pahami dengan menggunakan pendekatan tradisional literatur review. Kemudian analisisnya beliau menggunakan analisis historis melalui jalan historis, melalui cara historis dan kemudian historiografi. Temuan saya dalam bedah ini seperti tadi sudah saya singgung sebenarnya, yaitu terdapat metode yang bisa mengabsahkan bahwa ini sebagai sebuah karya akademik ilmiah, karena beliau tidak gegabah. Ada proses tradisional literatur review yang saya dapatkan atau yang saya pahami dari buku ini. Kemudian rekomendasi saya ini bisa dikembangkan dalam metode dengan menggunakan metode systematic literatur review, biar lebih kuat dan lebih apa, ibarat pohon itu akarnya kuat, ranting-rantingnya sampai menjulang ke ars sehingga melahirkan buah-buah pemikiran yang luar biasa. Catatan kaki saya dari bedah karya Kiai Imad ini, yang pertama saya ada 4 catatan kaki secara singkat ini ingin saya baca. Simpulan yang paling tepat dari hasil karya Kiai Imaduddin Utsman adalah genealogi dan sejarah Ba'alwi tidak terkonfirmasi sebagai cucu Nabi. Dengan istilah terkonfirmasi itu lebih tepat. Nah, jadi istilahnya tidak terkonfirmasi itu lebih tepat dari hasil riset ini itu. Adapun istilah yang muncul dari pernyataan Kiai Haji Imaduddin Utsman yang selama ini kita saksikan terkait dengan batil dan lain sebagainya itu merupakan bentuk simpulan subjektif yang sah dalam penelitian jenis library research dengan metode tradisional literatur review, karena cenderung bias metode tradisional literary review itu, kecuali nanti kalau dikembangkan dalam bentuk systemic literary review, mungkin metode itu nanti akan bisa meminimalisir bias. Tapi sesuatu yang wajar jika Kiai Imad mempunyai simpulan yang sangat istilah saya memukau memukau secara publik, karena memang di situ metode tradisional literary research itu atau tradisional literary review itu tidak bisa dilepaskan dari bias atau subjektivitas. Itu sesuatu yang memang bisa kita pahami. Karenanya masih terbuka kemunculan antitesa berikutnya yang bisa mematahkan tesis Kiai Imad, sehingga akan dihasilkan sintesis betul-betul sintesis pasca kelahiran tesis Kiai Imad, ketika ada antitesa yang betul-betul bisa mematahkan itu. Tentu bedah ini sebagai sebuah proses akademik yang objektif. Karenanya saya ingin menyampaikan kekurangan sekaligus kelebihan dari tesis Kiai Imaduddin Utsman ini. Apa itu? Yaitu belum mendapatkan jawaban dari Bani Ba'alwi yang ada di Indonesia, karena memang ada di Indonesia, sehingga masih terkesan kokoh dan belum terpatahkan Kiai Haji Imaduddin Utsman itu. Saya berharap Robitoh Bani Ba'alwi terbuka dengan setiap kegiatan akademik yang akan
menelitinya sehingga benar-benar menjadi organisasi yang ada wujudnya, bukan organisasi yang gaib, wujuduhu ka'adami. Bukan sebaliknya, adamuhu kawujudihi. Demikian catatan saya untuk bisa dikonfirmasikan dengan Dr. Soleh Basari. Saya berharap Dr. Soleh Basari boleh marah dalam kesempatan ini. Silakan Mas Yusuf. Enggak, kesimpulan Anda bahwa kajian Kiai ini seberapa ilmiah? Apakah ini cukup ilmiah atau bagaimana Anda memandangnya? Tentu ilmiah sesuai dengan metode yang digunakan, Mas. Ilmiah dalam standar metode tradisional literatur review. Namanya karya ilmiah itu kan tidak terlepas dari metode, Mas. Jadi ukurannya ya dari metode itu, Mas. Ukuran ilmiahnya dari metodenya itu. Terima kasih, Mas. Ya, menurut Anda inikah kajian Ki Imad layak menjadi sebuah disertasi atau tesis gitu kan ya, secara akademik gitu ya? Oh, sangat layak sekali, Mas. Karena karya Kiai Imad ini sebuah karya yang saya katakan betul-betul muncul dari masyarakat, dari kawasan atau objek riset yang betul-betul di tengah proses al-waqi' al-umran al-basari, di tengah proses perjalanan peradaban manusia. Karena isu nasab ini kan yang diteliti Kiai Imad tidak hanya era habaib yang istilah publik itu habaib bocil-bocil, tapi juga era sebelumnya sampai pada abad-abad sebelumnya, sampai pada abad 4. Jadi luar biasa. Baik. Demikian paparan dari Kiai Ubaidillah terkait dengan penelitian Kiai Imad. Lantas, ini namanya sebuah diskusi bahkan debat sesama doktor. Kemudian Dr. Soleh memberikan pandangan-pandangan yang cukup panas, yang insya Allah nanti saya akan putar pada edisi berikutnya. Bagi Anda yang penasaran, silahkan nonton langsung saja di kanal kawan kami pada Suka TV, edisi live ya. Edisi live durasinya sangat panjang. Walaupun ujung dari apa yang disampaikan oleh Dr. Soleh membuat saya tertawa dan mungkin juga Anda akan ngakak. Kenapa? Silahkan Anda menyaksikannya, dan kalau mau menonton potongan di Aras 9, insya Allah pada edisi mendatang kami akan tampilkan di sini. Mohon maaf, mudah-mudahan ini mencerahkan bagi kita di dalam menelaah satu keilmuan, dan mudah-mudahan juga semakin membangkitkan dunia keilmuan di negeri kita. Sampai jumpa, salam hormat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.